إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat dengan ketakwaan, terkhusus untuk diri khatib pribadi dan secara umum untuk jamaah semuanya. Karena ketakwaan merupakan jalan bagi setiap muslim mendapatkan keberhasilan hidup, ketenangan hidup, keberkahan dalam kehidupan di dunia, terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapatkan falah, mendapatkan keberhasilan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Rifa'ah ibn Rafi' diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, disahkan oleh sebagian ulama, mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika itu pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling baik, mata pencaharian apa yang paling thayyib. Atyab, yang paling baik di sini maksudnya adalah yang paling berkah. Maka Nabi SAW mengatakan, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amal seseorang, pekerjaan seseorang, dengan tangannya rizki Allah Subhanahu wa taala datang. Dengan wasilah keringatnya dia mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rizki Allah kemudian dimakan, maka itulah pekerjaan yang terbaik. Wa kullu bai'in mabrur, dan juga setiap jual beli yang mabrur, yang sah, syarat dan rukunnya terpenuhi, maka mendatangkan keberkahan, dan itulah pekerjaan yang terbaik menurut baginda Nabi SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita lihat bahwasanya para sahabat mereka bersemangat mencari rizki yang halal, rizki yang berkah. Oleh karena itu mereka bertanya kepada baginda Nabi SAW dengan pertanyaan, ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling baik, paling berkah wahai Rasulullah. Tidak mengatakan wahai Rasulullah usaha apa yang banyak untungnya, usaha apa, bisnis apa yang besar profitnya.
Tapi mereka mengatakan dengan kata atyab, yang lebih baik, yang paling berkah. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, betapapun besar profit suatu usaha, suatu bisnis, jika tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kecil manfaatnya. Dan sebetapa kecil usaha seseorang, katakanlah usahanya pas-pasan, namun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan besar sekali manfaatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini kita lihat bahwasanya Islam memerintahkan para pemeluknya untuk keluar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menginginkan para pemeluknya diam di rumah menunggu pemberian dari orang lain. Dan bahkan Nabi SAW menyemangati di dalam hadisnya yang lain, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min 'amal yadihi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik melebihi baiknya makanan yang dihasilkan oleh kedua tangannya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala datang turun dengan sebab kedua tangannya, dengan sebab jerih payahnya. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, para nabi pun mencontohkan alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Zakaria, beliau juga berprofesi sebagai ahli kayu. Nabi Daud alaihi salam, beliau tidak makan kecuali makanan yang dihasilkan oleh kedua tangannya. Dan baginda Nabi SAW, Nabi kita, sebagaimana yang kita ketahui, beliau berjualan, berdagang, mendagangkan, menjual barang-barang Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha ketika itu. Dan juga beliau membuka jasa untuk menggembalakan kambing di Makkah ketika itu bagi ahli Makkah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya berusaha, betapa pentingnya mencari nafkah, maka kita perhatikan dua hal. Minimal dua hal kita perhatikan. Yang mana dua hal tersebut adalah dua hal yang diungkapkan oleh seorang putri kepada ayahnya, seorang nabi, Nabi Syuaib. Yang mana putri tersebut menginginkan Nabi Musa untuk dipekerjakan sebagai orang yang membantu mereka mengambilkan air. Maka putri tersebut, putrinya Nabi Syuaib tersebut mengatakan, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah al-qawiyul amin. Kriterianya dua. Yang pertama al-qawi, orang tersebut kuat, berkompeten di bidangnya. Dan yang kedua adalah al-amin, orang tersebut terpercaya, bisa menjaga amanah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya setiap perusahaan, setiap instansi, baik pemerintah ataupun swasta, lembaga ataupun yayasan, ketika memilih seseorang, mencari seseorang untuk dipekerjakan di tempatnya, maka akan memperhatikan dua hal tersebut. Apakah orang tersebut termasuk orang yang qawi, berkompeten di bidangnya, layak didudukan pada meja tersebut. Dan apakah orang tersebut amin, dapat dipercaya, amanah, menjalankan tugas tersebut. Dan begitu pula kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah dipekerjakan di suatu instansi, di suatu tempat perusahaan, maka tentunya kita tanyakan dua hal tersebut kepada diri kita. Apakah kita termasuk
Apakah sifat al-qawi itu telah ada dalam diri kita? Orang yang berkompeten di bidang tersebut. Dan juga apakah kita amanah pada pekerjaan tersebut? Apabila kita ternyata bukan orang yang berkompeten di bidangnya, kita menginginkan posisi tersebut, jabatan tersebut, karena kita menginginkan tambahan pemasukan, tambahan gaji berkali lipat, fasilitas ini dan fasilitas itu, maka hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga hendaklah kita mengasah diri, mengasah kemampuan kita, sehingga kita menjadi orang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu kita lihat, kita tanya kepada diri kita, apakah sifat al-amin? Apakah kita ini termasuk orang al-amin, orang yang amanah di dalam menjalankan tugas perusahaan, tugas yayasan, lembaga dan selainnya? Apabila kita masih mengambil hak-hak perusahaan, hak-hak tempat kita bekerja, kita terkadang mengambil waktu yang mana seharusnya kita berada di tempat kerja, tapi kita mengambil waktu, kita gunakan untuk pribadi dan kesenangan kita. Ataupun terkadang kita mengambil sedikit dari harta perusahaan, maka hendaklah beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meminta keridhaan dan mengembalikan hak-hak perusahaan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan memaksimalkan etos kerja kita, totalitas di dalam bekerja akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta apabila seseorang mengerjakan perbuatan amalan, an yutqinahu, dia memutkinkannya, dia memaksimalkannya totalitas di dalam bekerja. Maka ketika seseorang bekerja di perusahaan dengan pekerjaan yang halal, hendaklah dia maksimalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bekerja bukan hanya mencari tambahan, bukan hanya benefit di dunia, akan tetapi bekerja adalah ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang tidak memaksimalkan pekerjaannya, tidak memiliki etos kerja yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya, benci kepada perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala cinta akan keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala cinta kejujuran. Allah Subhanahu wa taala cinta kedisiplinan. Allah benci ketidakberhasilan, kegagalan dikarenakan tidak adanya disiplin pada diri kita. Allah tidak suka ketidakjujuran.
Allah Subhanahu wa taala tidak suka hal-hal yang rendah, yang hina. Innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta akan perkara-perkara yang tinggi, akhlak-akhlak yang mulia di perusahaan ataupun dimanapun. Dan Allah Subhanahu wa taala benci akan hal-hal yang rendah, yang hina. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal-hal yang rendah, yang hina, yang tidak layak dilakukan oleh seorang pekerja muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil hak-hak perusahaan, mengambil waktu-waktu yang seharusnya kita berada di tempat kerja kita, di perusahaan kita, di yayasan tempat kita bekerja, namun kita pergi tanpa seizin pemilik yayasan, tanpa seizin atasan kita. Maka ini termasuk pelanggaran akad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji-janji tersebut, akad-akad tersebut. Sesungguhnya akad itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Juga terkadang seseorang meloloskan orang lain yang seharusnya orang tersebut membayar kepada perusahaan, piutang perusahaan. Dia mempunyai hutang kepada perusahaan, tetapi kita loloskan dengan syarat memberikan persenan kepada kita. Ini adalah riswah, suap. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dosa yang besar. Nabi SAW mengatakan, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap di neraka. Dan bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal ra'ish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, orang yang minta suapan, dan orang yang menengahi antara keduanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ada seseorang yang mengatakan, saya tidak menyuap, saya tidak disuap, akan tetapi dia menjadi pelantara perbuatan tersebut. Maka Nabi SAW menyamakan semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang ingin dilaknat melewati lisannya Rasulullah SAW, laknat penjauhan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada. Kita sangat butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sehat, mungkin dia merasa tidak membutuhkan dengan sombongnya. Akan tetapi ketika dia sakit, masuk rumah sakit, barulah terasa dia memelas-melas datang ke masjid meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari sekarang jauhilah riswah, perbuatan suap menyuap. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perbuatan keji, perbuatan hina, perbuatan rendah yang dilakukan oleh seorang pekerja adalah gratifikasi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, hadayal ummal ghulul. Hadiah bagi para pekerja adalah khianat. Karena hal tersebut, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang pekerja diberikan hadiah, maka tentunya perhatiannya akan lebih terfokus kepada orang yang memberikan hadiah tersebut. Pasien memberikan hadiah kepada seorang pekerja di rumah sakit misalnya, maka tujuannya tidaklah murni karena kedekatannya kepada pekerja tersebut, perawat ataupun dokter ataupun selainnya, akan tetapi tujuannya agar lebih perhatikan saya, wahai bapak perawat ataupun selainnya, dibandingkan yang lainnya, sehingga datanglah ketidakadilan, sehingga lebih mengutamakan orang yang memberikan hadiah dibandingkan orang yang lain, padahal orang lain lebih membutuhkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW pernah marah kepada seorang sahabat yang diangkat sebagai amil zakat ketika itu. Baru diangkat kemudian mengatakan, ini hadiah bagi kalian dan ini ada hadiah untukku. Nabi SAW mengatakan, ma balul amil nab'athuh.
Ada apa dengan orang yang baru kita angkat sebagai amil? Dia mengatakan, ini hadiah untukku, ini hadiah untuk kalian. Kenapa tidak duduk di rumahnya saja? Di rumah bapaknya atau ibunya. Fayandur, hal yuhdalahu amla, maka dilihat apakah diberikan hadiah atau tidak. Menunjukkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkadang seorang pekerja diberikan hadiah. Ketika dia tidak bekerja di sana, maka dia tidak akan diberikan hadiah. Ini menunjukkan pemberian hadiah bukan murni karena kedekatannya. Bukan pemberian hadiah seperti paman kepada keponakan, keponakan kepada paman, kepada bibi. Bukan seperti itu. Akan tetapi menginginkan sesuatu yang lain tambahan. Maka Nabi SAW melanjutkan, di akhir hadis disebutkan, maka tidaklah seseorang menerima hadiah, seorang pekerja menerima hadiah, kecuali pada hari kiamat akan didatangkan hadiah tersebut di lehernya, dikalungkan, dibawa di lehernya. Apabila hadiah tersebut adalah seekor onta, maka onta tersebut akan bersuara dengan suara unta. Apabila hadiah tersebut adalah seekor kambing, maka hadiah tersebut akan bersuara dengan suara kambing. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh khatib memberi motivasi kepada khatib pribadi, juga kepada hadirin semuanya, untuk selalu bertakwa dimanapun dan kapanpun, termasuk ketika berada di perusahaan tempat bekerja. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad kama sallaita ala nabina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad kama barakta ala nabina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an khulafai ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فليقيم المؤذن للصلاة.